Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada minggu hari ini. Sekalipun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, oleh karena kita dibatasi dalam masa virus corona ini. Mudah-mudahan hal itu tidak mengurangi sukacita saudara untuk tetap beribadah, untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, kita akan membacanya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
Terima kasih atas hari ini yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih atas nikmat, berkat, tuntunan tangan kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami tiba kembali di hari ini, kami boleh datang di hadapan-Mu bersama dengan keluarga kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati dan pikiran kami, supaya firman yang hendak kami baca dan kami renungkan, kami boleh memahaminya, lalu kami benar-benar boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Supaya iman kami ditumbuhkan, supaya kami terus dikuatkan. Oleh karena itu ya Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membaca bagi saudara demikian kebenaran firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Terpujilah nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, lalu dengan sungguh-sungguh melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita membaca kembali apa yang menjadi ayat introitus kita, ayat minggu kita. Dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 yang mengatakan begini. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan ayat ini, Rasul Paulus mau mempertegas keberadaan atau siapa kita, kedudukan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana hidup kita sekarang? Mereka, saudara dan saya, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, telah diciptakan menjadi baru. Apa artinya itu? Apa artinya menjadi baru? Dulu kita adalah orang-orang sebelum mengenal Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang hidup di bawah kuasa dosa. Tetapi sekarang oleh karena kita mengenal Dia, oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengimani Dia, maka kita telah dibersihkan, dilahirkan baru, dijadikan baru. Dijadikan baru di dalam penderitaan, kematian, penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, pada tahap ini kemudian banyak orang beranggapan bahwa iman mereka ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah cukup. Hidup mereka telah selesai. Tidak perlu lagi melakukan sesuatu. Tidak lagi perlu melakukan apa-apa. Tinggal diam saja.
diam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk yang kedua kali. Lalu pada saat itu kita diangkat bersama-sama dengan Dia. Atau dalam pemahaman itu kemudian ada orang mengatakan, ya, saya sudah selamat, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekarang saya bebas melakukan apa saja, termasuk kembali hidup di dalam dosa tidak apa-apa. Toh saya sudah diselamatkan karena saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena dia percaya, mereka beranggapan bahwa mereka sudah diselamatkan. Benar, ada firman Tuhan mengatakan, jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan. Dengan pikiran yang seperti di atas tadi, saudara-saudara, lalu kita akan banyak menemukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi orang-orang yang tidak aktif lagi di dalam kehidupannya. Artinya, mereka tinggal menunggu kedatangan Tuhan dan tidak perlu melakukan apa-apa. Tinggal menyambutnya saja di kemudian hari. Kalau boleh kita katakan, iman yang seperti ini adalah sesungguhnya iman yang mati. Iman yang statis. Kepercayaan, keberimanannya yang statis dan tidak bertumbuh. Saudara-saudara, kalau kita melihat kembali pada zaman Tuhan Yesus, ada juga pemikiran yang seperti itu. Ada beberapa orang Israel mempunyai pandangan bahwa mereka adalah orang-orang keturunan langsung dari Abraham. Oleh karena mereka adalah keturunan langsung dari Abraham, maka secara langsung juga Tuhan menyayangi mereka, Tuhan akan menyelamatkan mereka. Otomatis terjadi di dalam kehidupan mereka karena mereka adalah keturunan dari Abraham. Entahkah hidup mereka baik, entahkah mereka melakukan kebenaran firman Tuhan, entahkah mereka berdoa kepada Tuhan, entahkah tidak peduli lagi, tidak perlu lagi. Yang penting bagi mereka, mereka adalah keturunan Abraham dan selamat. Pada zaman yang sekarang, ketika kita hidup, pandangan yang hampir mirip juga ada di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Yang mengatakan begini, saya sudah Kristen sejak lahir, orang tua saya Kristen, orang tua saya, nenek moyang saya bahkan adalah orang-orang yang percaya. Dan oleh karena itu, saya juga adalah pasti orang-orang yang diselamatkan. Apalagi kalau dulu waktu kecil saya sudah dibaptis. Pasti saya selamat. Apakah demikian saudara-saudara? Mereka berpikir tidak penting lagi untuk, kalau dalam bahasanya Rasul Paulus itu, mengerjakan imannya. Tidak penting lagi menjaga kehidupannya. Yang penting sudah dibaptis dan sudah beriman dari sejak kandungan karena orang tua mereka Kristen. Nah, hari ini kita akan belajar dari apa yang dari perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ini. Dan kita mengambil sebuah pertanyaan. Sesungguhnya iman yang seperti apa yang Tuhan Yesus mau kita miliki dalam kehidupan kita, yang membawa kita kepada keselamatan kekal. Iman yang sungguh-sungguh lalu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan juga. Mari kita lihat nats yang kita baca hari ini, yang mengatakan begini. Ayat 3 dan 4. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tegas di situ dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi firman Tuhan ini tidak berhenti di sini, saudara-saudara. Ayat yang keempat akan menyambung. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu,
tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Lalu dia melanjutkan, tinggallah di dalam aku. Apa maksudnya ini, saudara? Ayat ini mau mengatakan begini, saudara. Jika kita telah dibersihkan di dalam firman, bolehkah kita, atau saya katakan, dibersihkan dalam firman adalah ketika kita percaya lalu dibaptis, maka sekarang kita menjadi orang-orang yang beriman, maka iman ini tidak dapat dilepaskan dari sumber iman kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam dia. Supaya apa? Supaya iman yang sudah ada di dalam diri seseorang atau di dalam diri kita tidak mati. Karena jelas juga di dalam ayat itu dikatakan bahwa ketika kita tidak tinggal lagi di dalam Kristus, sekalipun kita pernah beriman, maka iman kita akan segera mati. Ketika kita tidak terhubung lagi dengan sumber iman kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, kalau iman kita terhubung terus tinggal di dalam Kristus, maka iman kita akan bertumbuh dan pada saatnya menghasilkan buah. Boleh kita katakan, saudara-saudara, iman yang seperti ini adalah iman yang bersifat dinamis. Iman yang setahap demi setahap terus bertumbuh. Bukan iman yang statis, karena iman yang statis cepat atau lambat pasti akan mati. Iman yang bertumbuh, iman yang tinggal tetap di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan juga jelas mengatakan, kalau iman kita statis, tidak lagi tinggal terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus, iman kita mati, maka itu disamakan seperti pokok anggur yang menjadi kering, dikumpulkan dan dibawa kepada pembakaran. Oleh karena itu, saudara-saudara, iman harus bertumbuh. Iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang bertumbuh dan terus bertumbuh. Oleh karena dia tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena dia tertempel terus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sang sumber dari iman itu. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang percaya mengatakan bahwa dia sudah dibaptis waktu kecil, tetapi kemudian dia tidak mengerjakan keselamatannya, dia tidak menjaga imannya, dia tidak tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, cepat atau lambat imannya akan mati. Kalau mati pasti tidak bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh pasti tidak akan menghasilkan buah. Dan iman seperti itu pasti tidak diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia memberikan sebuah perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Pengusahanya adalah Allah Bapa kita, dan pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber iman kita, dan kita semua adalah ranting-rantingnya. Ranting itu akan tetap bertumbuh dan akan menghasilkan buah pada waktunya kalau dia tetap menempel, tetap tinggal di dalam pokok anggur itu. Realnya begini, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita, saudara dan saya, sebagai orang Kristen, tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak lagi memelihara kemurnian hati kita dengan melawan kuasa dosa, tidak lagi memelihara pikiran kita dengan mengisi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak lagi menjadikan firman Tuhan sebagai panduan kehidupan kita, lambat atau cepat, maka iman kita semakin hari akan semakin pudar, lalu pada saatnya dia akan mati. Atau
Kalau kita tidak lagi hidup dalam keintiman, relasi yang baik dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak lagi berdoa, kita tidak lagi mengandalkan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak lagi bersekutu, tidak lagi menyembah kepada Dia. Intinya kita jauh dari hadapan Tuhan. Lambat atau cepat, iman kita juga akan semakin memudar. Dan pada waktunya segera akan mati. Sekalipun mungkin di KTP kita atau orang mengenal kita sebagai orang Kristen. Tetapi kalau kita tidak memiliki hidup seperti yang dikatakan di atas, maka kita sesungguhnya memiliki iman yang mati. Jadi saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ditentukan oleh iman yang pernah kita miliki dulu. Tetapi dulu artinya yang bersifat statis. Tetapi keselamatan kita ditentukan oleh iman kita pada saat ini yang terus bertumbuh. Yang terus menempel, yang tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus dalam kebenaran firman-Nya tetap di dalam kita. Atau dengan bahasa yang lebih ini, iman kita mengalami sebuah pertumbuhan, semakin hari semakin dewasa, lalu pada saatnya menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah kita memiliki iman yang bertumbuh? Atau apakah kita masih bernostalgia dengan iman kita yang dulu, sementara hidup kita sekarang tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman? Mari kita renungkan. Karena jangan sampai ketika kita sudah lama mengikut Tuhan Yesus dikatakan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, namun pada kenyataannya kita tidak memiliki iman. Karena iman kita sudah mati lama sebelum kita sadari. Hari ini sekalipun kita masih ada dalam keadaan terbatas untuk berjumpa, terbatas untuk melakukan kegiatan, pekerjaan kita, tetapi kiranya kita tetap merenungkan kebenaran firman Tuhan dan tetap waspada terhadap kehidupan kita, terutama terhadap kehidupan keberimanan kita. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kristen dari jejaring anggur, dari jejaring anggur. Enak Kristen dari jejaring anggur, medon gadang lulung, berserta denyi dayang mabuah. Enak Kristen dari jejaring anggur, dari jejaring anggur. Enak Kristen dari jejaring anggur, medon gadang lem-lem, berserta denyi dayang mabuah. Buahnya nih tresna asik ring sesama manusia. Tresna asih ring sesama manusia. Ando dadi Cina, puji bakti ring Sang Yang Widi. Enak Kristen dari jejaring anggur, dari jejaring anggur. Enak Kristen dari jejaring anggur.
Kristen dari cecaran anggur madon gadang lom berserta hidayah buahnya tresna asih reng sesama manusia tresna asih reng sesama manusia